Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu di hari kedua. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, karena ada beberapa yang baru gabung gitu ya setelah publish audio, nanti audio instruksinya akan dimasukkan ke dalam Google Drive, jadi supaya lebih gampang. Sehingga kalau ada yang baru gabung ya tinggal merujuk pada link di Google Drive-nya saja dan bisa dapat videonya, audionya. Kalau enggak, saya harus posting berkali-kali. Kasihan nanti memorinya malah tambah membengkak. Oke, kita lanjut di hari yang kedua. Seperti biasa, saya ingatkan latihan ini menggunakan headset, ya, menggunakan headset. Jangan pakai speaker dari handphone atau speaker dari laptop karena efeknya tidak begitu bagus. Efeknya tidak begitu bagus. Karena masing-masing audio sudah dirancang sedemikian rupa untuk menstimulasi gelombang-gelombang tertentu di badan kita. Jadi ada gelombang napas, gitu ya. Jadi frekuensi yang lahir dari napas. Ada frekuensi yang bisa kita setel dari audio, ada juga frekuensi yang lain. Ini adalah konsep gelombang konstruktif. Makanya rasanya, sensasinya agak berbeda ketika kita pakai headset yang kualitasnya lumayan bagus ya. Yang jelas headsetnya itu usahakan nggak mesti mahal sih, asal distorsi dari ruangan kanan kirinya itu nggak begitu tinggi, sehingga jelas sekali kedengaran suara audionya khususnya background-nya. Oke, kita mulai dengan ritme 55. Jadi bagi teman yang baru bergabung, ritme 55 itu frekuensinya 0,1 Hz. Bagaimana cara melihat frekuensinya segala macam ada di YouTube saya, channel YouTube saya bisa dilihat di situ. Bagaimana pola napas bisa diubah menjadi frekuensi. Pola napas bisa diubah menjadi frekuensi karena ada korelasi ketika orang bernapas dia menghasilkan cycle per menit. Cycle per menit itu sama dengan kalau cycle per detik sama dengan hertz. Jadi kalau udah ketemu cycle per menitnya diubah menjadi cycle per detik mudah sekali. Sehingga ketahuan frekuensinya. Nah, frekuensinya ketika dibentuk dari sebuah ritme misalnya 55 frekuensi 0,1 Hz, maka frekuensinya akan merambat melalui medium. Dan rambatan di badan kita adalah bisa pembuluh darah, bisa cairan plasma, bisa tulang, bisa apa saja pada yang frekuensinya sama. Jadi teorinya begitu. Karena hukum alam frekuensi adalah resonansi, dia akan menggetarkan objek yang frekuensinya sama. Jadi kalau 0,1 Hz itu frekuensinya untuk pembuluh darah. Jadi ketika kita latih yang 0,1 Hz itu sama dengan kita sedang mengirimkan sinyal frekuensi ke seluruh pembuluh darah kita yang sangat panjang. Yang sangat panjang seluruh tubuh. Dan ketika itu terjadi, maka pembuluh darah akan merespon. Jika getarannya atau resonansinya terjadi, maka pembuluh darah akan merespon. Dan responnya itu bisa sangat unik dan macam-macam. Ada respon hormonal, ada respon protein, ada respon ion, dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian digali oleh metode napas ritme ini dipetakan. Masing-masing ritme akan menghasilkan respon apa. Nah, kira-kira begitu intermezzonya. Oke, siap ya? Kita mulai ritme 55 plus alfa selama 9 menit. Persiapan. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik.
2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Oke. Ya, good. Gampang sekali. Persiapan. Yang kedua, ritme 24, repetisi yang pertama. Tarik napasnya full, jangan ragu-ragu ya. Bunyi seperti yang biasa saya lakukan itu, dengeran di situ ya. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul dari hidung. Napasnya kalau ditanyakan adalah hidung-hidung. Hidung-hidung. Bagi yang ada masalah dengan hidungnya, misalnya sudah flu pilek, mampet, polip, dan sejenis itu, boleh hidung mulut. Jika tarik napas dari hidung berasa sakit karena lagi ada sakit pada hidung, boleh mulut-mulut. Tapi itu hanya opsi-opsi yang di mana hidungnya tidak bisa dipakai secara normal dan wajar. Kalau hidungnya bisa dipakai secara normal dan wajar, gunakan hidung-hidung. Jadi saya ulangi ya, gunakan hidung-hidung. Kenapa harus hidung-hidung? Pertama adalah peningkatan produksi nitric oxide. Nitric oxide itu molekul antivirus, antibakteri, antiinflamasi secara alamiah dibentuk oleh tubuh kita ketika kita bernapas dengan hidung-hidung. Itu risetnya seperti itu, alasannya seperti itu. Ya, jadi produksi nitric oxide akan meningkat, produksi antivirus, antibakteri, antiinflamasi akan meningkat jika kita bernapas hidung-hidung atau istilahnya nasal breathing. Nasal, N-A-S-A-L, itu bahasa medis dari hidung. Ya, siap. Repetisi yang pertama, ritme 24. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2.
tarik, buah, 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 tarik, buah. Full, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi. Otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut. Enjoy, relax, sambil tahan napas, nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa seperti semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada tubuh. Nikmati semua sensasinya. Tiga, dua, satu, stop, tarik penuh. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke, good. Ya, bagus sekali. Atur napas dulu. Mantap. Persiapan repetisi yang kedua. Mata pejam. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik, buah, tarik, buah, tarik,
2. Tarik. 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 2. Full, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi. Otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut. Enjoy, relax, sambil tahan napas, nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa seperti semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada tubuh. Nikmati semua sensasinya. Stop, tarik penuh. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke, good. Iya, atur napas. Bagus sekali. Ya, apapun yang dirasa pada saat
tarik buang itu nikmati saja. Jika ada kayak semut-semut berjalan, gremet-gremet, nikmati saja. Oke, siap. Repetisi yang ketiga. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik, buah. 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 Full, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi. Otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut. Enjoy, relax, sambil tahan napas, nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa seperti semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati sensasi pada tubuh. Nikmati semua sensasinya. Stop, tarik penuh.
Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke, good. Ya, atur napas dulu. Ya, mantap. Pokoknya ikuti saja semua audionya, gampang sekali latihan. Siap, repetisi yang keempat. Mata pejam. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Full, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi, otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut. Enjoy, relax, sambil tahan napas, nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa seperti semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada tubuh. Nikmati semua sensasinya.
3, 2, 1. Stop. Tarik penuh. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke, good. Ya, oke, bagus sekali ya. Atur nafas. Latihan ringan-ringan saja, tapi dampaknya bagus. Karena nanti kita dibuat progresif ya. Jadi nanti kita akan buat progresif. Jadi beberapa hari pertama masih enteng. Nanti kita tambah challenge-nya di beberapa hari kemudian. Kita tambah challenge-nya di beberapa hari kemudian. Jadi enggak begini aja latihannya. Karena kita masih awal-awal, jadi biasanya 3 hari pertama ini dibuat ringan dulu. Sebagai adaptasi awal. Nanti baru masuk ke hari ke-4 sampai hari ke-7, kita ada tambahan. Nanti masuk lagi hari ke-8 sampai hari ke-12, berubah lagi. Ada tambahan lagi, terus begitu. Sehingga nanti makin menuju ke hari 21 ini, kita terkondisikan untuk pembentukan neuroplastisiti di otaknya itu jadi lebih baik, terus-menerus. Dan tertantang terus-menerus. Dan kita bisa melewati tantangan. Gitu, tertantang terus-menerus. Jadi nggak stagnan kayak gini aja, wah udah ikut sehari, udah tahu materinya, males besok. Enggak, karena orang hidup kan selalu banyak tantangannya gitu kan. Jadi latihan 21 hari itu memang didesain untuk berisi serangkaian tantangan-tantangan yang semakin meningkat begitu. Yang semakin meningkat, yang kita harus bisa lewatin dan jadi pemenang. Kita harus bisa lewati dan jadi pemenang. Tentunya dalam batas-batas rasional ya. Seperti tantangan menahan napas tadi. Itu kan ada tantangan menahan napas. Ya mula-mula tahan napasnya kita bikin di 60 detik, gampang gitu kan. Ada sebagian yang bisa, ada sebagian nggak bisa, tapi setelah 3 hari biasanya dominan bisa semua tuh setelah 3 hari. Dan nanti challenge-nya ditambah lagi gitu. Bukan 65 detik lagi, kita naikkan lagi menjadi 90 detik. Tahan napasnya 90 detik, itu artinya 1,5 menit. Sebagian ada yang bisa, sebagian ada yang nggak bisa. Tapi setelah lewat dari 7 sampai 14 hari, biasanya mulai bisa. Karena tantangan-tantangan itu kan pada badan kan bersifat progresif dan adaptif. Ini kan sama kayak, bisa nggak kita melakukan push up 50 kali? Ya kalau sekarang mungkin dipaksakan bisa ya, tapi ya gobios. Tapi mungkin setelah hari ke-14 atau 15, kalau setiap hari kita cicil 20, pagi 20 atau pagi 10, sore 10, malam 10, besoknya gitu lagi. Mungkin di hari ke-14, kita mungkin akan bisa gitu kan. Karena secara rasional kan ototnya kan menguat akibat dari ada tantangan-tantangan yang kita konsisten lakukan setiap hari. Ini juga sama. Nanti ke depannya tantangan-tantangannya akan ditambah dan kita akan belajar beradaptasi pada tantangan itu hingga kita jadi pemenang untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Nah, kalau ini berhasil dilakukan, cara kita memandang sesuatu itu akan lebih bersemangat. Karena kita tidak takut dengan tantangan-tantangan, karena kita ajari otak kita, neuroplasticity itu pembentukan jaringan saraf yang baru di otak, yang berisi semua apa yang dibenamkan ke dalamnya, begitu. Jadi kita bisa bayangkan di hari pertama ini kebentuk satu titik saraf baru di otak, dan fisik betul kebentuk, ting begitu. Lalu kita benamkan dengan semangat untuk menghadapi tantangan dan jadi pemenang. Hari kedua gitu lagi, hari ketiga gitu lagi, hari keempat gitu lagi. Nah, ketika ditambah dengan stimulasi alfa, alfa itu adalah gelombang yang berada di 2 kaki antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi kebayang ada gelombang yang ada di 2 kaki. Jadi kalau kita benamkan sugesti seperti tadi, bahwa kita ini akan bisa menghadapi tantangan, kita akan jadi pemenang, every single day, lalu sugesti itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar secara otomatis, dan dia akan mengisi. Maka besoknya kita akan terus-menerus begitu. Secara tidak sadar terus-menerus akan bisa menghadapi semua problematika yang sifatnya progresif dalam hidup ini. Ya kan, pasti progresif. Nggak mungkin nggak progresif. Makin bertambah waktu gitu kan, makin semarak problemnya gitu kan. Dan setiap problem pada kehidupan akan menyebabkan terjadinya kenaikan stres. Setiap kenaikan stres menyebabkan terjadinya kenaikan saraf simpatik.
Nah, itulah kenapa kemarin dijelaskan bahwa latihan ini bertujuan untuk memperkuat syaraf parasimpatik. Karena syaraf ini adalah counterbalance dari syaraf simpatik yang berhubungan dengan stres. Jadi untuk kemampuan recovery, maka kekuatan, adaptivitas, responsivitas, dan reaktivitas dari syaraf parasimpatik wajib dan harus kuat di badan kita. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya alat ukur HRV, beberapa parameter diantaranya adalah rasio LFHF dan PNN 50. Seperti itu. Dari situ kita bisa ukur sejauh mana kemampuan, reaktivitas, dan responsivitas dari syaraf parasimpatik di badan kita. Kalau enggak, ya kita secara subjektif saja nanti dirasakan saja di badan. Hari pertama kemarin tidurnya nyenyak enggak? Kita evaluasi paginya, oh iya lebih nyenyak. Lalu yang biasanya pegel-pegel, kaku-kaku begitu di otot mana, mungkin kaki, betis, paha atau punggung, masih berasa enggak? Gitu. Oh, udah mulai agak enakan nih. Kita kan tahu subjektivitas problem yang ada di badan kita kan. Lalu nanti hari ketiga apalagi nih? Nah, terus begitu, termasuk yang punya penyakit lain. Maka cara memanfaatkan metode ini atau program ini adalah dicatat problem kita apa, lalu lebih baik lagi jika ada pengukuran, misalnya kayak diabetes, saya pengen melihat apakah dengan ikut 21 hari ini diabetesnya membaik. Boleh, tinggal dicatat saja gula darah sewaktunya atau gula darah puasanya berapa, lalu besoknya ukur setiap 2-3 hari. Kita akan lihat trennya, dengan tidak ada perubahan, makan ya seperti biasa wajar. Kita hanya tambahkan variabel olah napas setiap malam, tapi jangan bolong, termasuk untuk tekanan darah tinggi. Catat saja ya, tapi jangan berharap 1 hari kemudian langsung berubah dan hari berikutnya harus stabil gitu ya. Jangan berharap seperti itu dulu. Kita pengen lihat tren line-nya dulu lewat pencatatan. Trennya seperti apa? Misalnya begini. Untuk mereka yang diabetes, katakanlah ada orang yang 400 gula darahnya misalnya begitu. Sebelum latihan 400, berarti tanggal 8 kemarin 400 diukur. Tanggal 9 dia latihan, tanggal 10 dia ukur, masih 380-an lah. Ya nggak apa-apa, catat aja. Nanti 2 hari lagi atau besoknya ukur lagi. Di jam di mana dia ukur, biasanya pagi hari lah ya, antara jam 8 sampai jam 10. Dia ukur lagi, catat lagi, terus begitu. Sampai nanti hari ke-21. Kan kita udah punya catatan pergerakan dari glukosa puasa, ya kan? Nanti kita lihat trennya, apakah trennya menurun. Menurut pengertiannya angka-angkanya dari 400, 380, 350, 300, 270, 200 misalnya begitu. Walaupun masih masuk kategori diabetes, tapi dalam seminggu misalnya dari 400 turun jadi 200 misalnya, dengan tidak ada perubahan apapun. Makannya biasa, kerja ya biasa, begitu kan? Hanya satu-satunya variabel yang ditambahkan adalah olah napas ini setiap malam. Gitu. Nanti kita lihat trennya. Jika menurun, maka intervensi yang dilakukan pada saat itu sudah benar. Walaupun kita masih di angka 200, misalnya begitu. Intervensinya sudah benar, karena tren lainnya menunjukkan penurunan kadar gula darah. Nah, kalau diteruskan sampai hari ke-21, atau sampai hari ke-30, atau sampai hari ke-40 setelah berakhir program ini, ya artinya kita akan menuju pada perbaikan, karena tren lainnya bagus. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu cara memanfaatkannya. Catat berapa variabel-variabel kita atau parameter kesehatan kita sebelum latihan, dan setelah itu catat secara berkala dalam 2-3 hari secara rutin, punya catatannya. Nah, dengan modal itu, jika nanti berdiskusi sama saya jadi gampang. Tapi kalau nggak ada catatannya, kalau diskusi agak susah. Misalnya, Mas, saya ini penderita gula. Oh iya, gulanya berapa? Nggak tahu. Terakhir sih 500. Sekarang berapa? Nggak tahu. Masnya punya alat ukur gula nggak? Nggak punya. Pernah ukur di apotek nggak? Ya kadang-kadang. Ya susah kan? Iya. Karena kita kan bukan dukun gitu kan, bukan dukun yang bisa nebak. Jadi otomatis harus ada angka-angka atau variabel-variabel yang dibuat oleh peserta itu untuk menunjukkan bagaimana perubahannya. Termasuk rasa-rasa subjektif. Rasa subjektif biasanya begini. Menggunakan skala 0 sampai 10, sakitnya di mana? Katakanlah sakitnya 9, berarti sakit banget ototnya misalnya. Setelah latihan
Dilihat-lihat lagi, dipegang-pegang, ditekan-tekan. Kayaknya dari skala 0 sampai 10 yang sebelumnya 9 nih kayaknya tinggal 5 kayaknya nih. Nilainya 5, artinya sudah berkurang, 4 kan lumayan. Nanti besok itu lagi, karena kita yang paling tahu problem yang terjadi di badan kita. Ya kan, termasuk kualitas tidur. Yang biasanya tidurnya tuh setelah malam, segala macam, ini kok lebih cepat tidur, lebih cepat ngantuk, dan besoknya seger. Nah, itu jika tidak menggunakan pengukuran objektif pakai variabel-variabel kesehatan. Jadi ini pengukuran subjektif cukup pada rasa-rasa apa yang ingin dikenali pada saat itu. Nah, kayak gitu cara memanfaatkannya. Oke, siap. Kita tutup dengan ritme 55. Latihan gampang dulu, karena masih banyak yang baru. Oke, siap ya. Ritme 55, mulai. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
2, tarik, 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 2. Oke. Iya, oke. Latihan selesai. Ya, kita 3 hari masih yang gampang-gampang dulu. Gampang-gampang dulu. Kalau nanti bisa dilewati dengan baik, kita akan luar biasa. Dalam 1 bulan ini betul-betul
Dan otak kita ini akan dilatih untuk terus-menerus masuk pada kondisi menghadapi tantangan secara rasional dan jadi pemenang. Oke, gitu ya. Kita ketemu besok hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.